pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Dan sekarang kita sudah kedatangan ya bintang tamu spesial di studio, yaitu Iwayan Sastrawan. Ini bukan seorang sastra ya. Bukan sastrawan, tapi wirausaha muda ya. Baik, dan hari ini kita akan berbincang terkait bagaimana generasi muda ini di era milenial ya. Om Swastiastu, sastrawan. Om Swastiastu. Baik. Kira-kira kita termasuk generasi milenial nggak ya? Iya dong. Iya ya, kan, kan masih 17 tahun. Baik, kita tahan dulu ya, nanti kita akan berbincang dengan topik kita, tapi ada satu informasi spesial untuk Anda. Ya, ini dia pemirsa, pertanian Bali merupakan bagian dari aspek pendukung pariwisata di Bali. Banyak wilayah di Bali yang terkenal dengan pemandangan sawah, dengan sistem pengairan tradisional yaitu subak. Pada tahun 2012, UNESCO ini telah mengakui sistem pengairan pertanian tersebut sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Diharapkan generasi milenial mampu lebih banyak berperan dalam menjaga dan melestarikan pertanian demi memajukan pertanian tersebut. Pesatnya pembangunan pariwisata di Bali tidak hanya menimbulkan dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Dampak negatif tidak bisa diabaikan seperti alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian yang kini semakin mengkhawatirkan. Setiap tahunnya di Bali, lahan pertanian beralih fungsi menjadi tempat fasilitas pariwisata dan tempat tinggal. Sejalan dengan maraknya alih fungsi lahan di Bali, kini Bali menghadapi tantangan pembangunan pertanian dan minat generasi milenial untuk bertani sangat minim. Jika hal ini terus terjadi, ke depan sektor pertanian dan subak Bali tinggal sejarah. Peran anak muda di bidang pertanian sangatlah diperlukan karena dipercaya peranan anak muda di sektor pertanian bisa menambah nilai jual produk pertanian dengan mengubah paradigma petani kumuh dan lusuh menjadi pertanian modern dan elegan. Sentuhan milenial diharapkan mampu bisa menambah nilai jual pertanian di Bali di era revolusi industri 4.0. Sumber daya manusia pertanian diharapkan mampu berproduksi secara modern dan berorientasi ekspor dalam gerakan nasional. Diharapkan peran petani milenial mampu mengubah pola pikir dan melahirkan generasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan teknologi, komunikasi, dan informasi. Agung Rai, Bali TV. Wah, menarik sekali ya, ya. Ini banyak sekali yang harus kita kupas terkait tentang generasi milenial. Katanya kalau generasi milenial itu kelahiran 80 ke 90, benar? Coba. Benar. Ya. Oke, berarti saya termasuk generasi milenial. Tapi kalau sekarang tuh disebut generasi Z. Wah. Ya, itu gimana pendapat sastrawan? Ya, mungkin menyambung tadi, generasi milenial itu mungkin Dwi dan juga Vera termasuk generasi milenial. Dan dari saya mungkin mulai di generasi Z, dari kelahiran Z, ya, 95 sampai 2010. Baik. Itu disebut juga generasi internet, di mana internet di zaman digitalisasi ini menjadi gaya hidup kita, terutama penggunaan smartphone misalnya. Kita bisa mengoperasikan smartphone, komputer, dan juga yang sekarang media sosial itu menjadi kehidupan kita sehari-hari tentunya. Jadi apapun itu melalui media sosial sekarang semuanya ya. Jangan lupa foto, cekrek, upload ya. Tapi tetap harus bijak ya, sastrawan ya. Benar sekali. Kalau bisa saya sampaikan, media sosial ini kan seperti pisau bermata dua. Jadi bisa membantu untuk kita dan juga bisa melukai kita sendiri. Kita harus bisa bijak memanfaatkannya. Membantu dan juga melukai diri kita sendiri, Vera ya. Bagaimana kaitannya kalau sosial media itu bisa membantu kehidupan kita? Apakah bisa membantu bisnis juga? Ya. Seperti topik kita? Kalau untuk membantu tentunya banyak sekarang sudah ada online shop misalnya. Kita bisa mempromosikan usaha kita dan juga dengan berbasis online tersebut. Dan kalau yang melukai kita sendiri atau dampak negatifnya mungkin sekarang sudah ada game online, itu bisa membuat kita kecanduan. Kemudian konten-konten pornografi dan juga kekerasan, itu banyak tersebar di media sosial. Nah, menurut Wayan Sastrawan sendiri bagaimana nih kondisi generasi Z di Bali itu sendiri sekarang? Nah, jadi generasi muda saat ini tentunya seperti pisau bermata dua yang tadi yang sampaikan, yang positif ada, yang negatif juga ada. Jadi kondisi kita saat ini sedang dilema sebenarnya. Jadi kalau kita mau menjadi baik, ayo kita cari manfaat yang baik dan yang jahat kita kurangi seperti itu. Berarti harus pintar-pintar memilih juga. Benar sekali. Itu dia pemirsa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga, generasi milenial atau para orang tua ya yang sedang menonton, mudah-mudahan bisa memberikan masukan, saran juga kepada anak-anak tercinta. Apalagi kita berbincang tentang generasi muda di era milenial saat ini. Nah, seorang wirausahawan muda. Wah, apa nih bisnisnya nih yang bisa kita nanti agak dapatkan? sedikit kepo nih ya. Jadi sebenarnya saya ini
ikut di bisnis keluarga sebenarnya terkait dengan akomodasi wisata. Jadi ada villa, ada pondok-pondok seperti itu untuk karena Bali ini kan merupakan destinasi wisata. Jadi kita harus lihat peluang itu. Kebetulan saya sendiri berada di daerah Tegalalang. Dari antara Ubud dan Kintamani kan merupakan jalur turis cukup banyak. Ya, dari sana kita lihat peluang. Kebetulan tempatnya ada di belakang rumah, seperti hutan itu kita manfaatkan, kita tata warisan leluhur yang telah diberikan. Tidak dijual ya, tapi ditata. Yang paling penting, jangan sampai kita menjual tanah warisan kita, karena kalau tanah itu sudah dikuasai orang, kita tidak akan tahu itu akan digunakan untuk apa, dan itu bisa berdampak ke hal-hal yang negatif tentunya. Ya, itu dia. Wah, ini menarik sekali tentang bisnis akomodasi wisata. Kalau bisnisnya sudah sejak kapan startnya? Startnya dari 2015. Itu dari pertama karena hutan itu tentu untuk membuat akses terlebih dahulu. Setelah itu kebetulan di sana juga ada sumber mata air. Jadi bisa juga digunakan untuk melukat atau untuk karena air suci di sana sudah dibuatkan pelinggih juga seperti itu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial atau generasi Z untuk meneruskan apa yang diharapkan oleh orang tua kita atau orang-orang sebelumnya. Ya contohnya mungkin berwirausaha. Kenapa memilih bidang pariwisata, tidak berjualan online atau pakaian atau mungkin berjualan makanan? Mungkin seperti yang sampaikan tadi bahwa karena destinasi wisata Bali ini banyak dikunjungi turis, itu kita lihat peluangnya, dan juga kalau di segi media sosialnya kita manfaatkan untuk promosinya seperti kalau itu. Jualan makanan juga bisa untuk turis. Kebetulan di sana kan juga ada restorannya. Oh, ada restoran. Jadi one stop shopping ya. Dwi, wirausahawan juga langsung ya kolaborasi bersama. Oke, ini juga menarik sekali. Jadi 2015 itu awal terbentuknya, melihat bagaimana situasi di belakang rumah yang seperti bisa dioptimalkan seperti itu ya, sastrawan ya. Dan bagaimana nih pesan-pesan bagi generasi milenial yang rencana mau buka bisnis tapi masih ragu. Apakah ini bisnis pertama sastrawan atau sebelumnya sudah pernah bisnis? Ini pertama. Pertama. Nah, untuk yang pemula nih, boleh diberikan informasi kepada pemirsa. Kepada generasi muda tentunya awalnya kita harus berani. Karena jika kita berani, kita memulai, kita akan tahu. Walaupun di tengah nanti mungkin gagal, tapi kita sudah jalan, kita sudah mulai terlebih dahulu gitu. Jangan takut. Jangan takut. Tapi sudah siap untuk kegagalan ya, karena bagaimanapun juga seorang wirausahawan harus siap gagal pasti ya. Itu dia pemirsa. Dan untuk bisnis ini, apakah ikut juga masuk manajemen, handling semua, atau ada beberapa staff-staff yang memang direkomendasikan seperti itu? Kebetulan saya juga belajar untuk manajemennya, walaupun memang tidak sesuai ya dengan kuliah dulu. Saya kuliahnya di hukum, tapi terjunnya sekarang di pariwisata. Tapi mungkin terkait dengan izin seperti itu kan dapat juga dulu ada di tetap kuliah. linknya ya. Ada tetap linknya untuk, ya, dan itu apakah generasi milenial terlibat juga dalam bisnis tersebut atau lebih ke generasi yang lain yang dilibatkan? Tentunya kita tujuan kita membuka usaha di rumah juga untuk teman-teman. Karena banyak teman-teman juga yang mungkin tidak kuliah tapi dulu SMK terkait dengan pariwisata. Jadi kita manfaatkan teman-teman yang ada di rumah juga, sekaligus bisa mungkin meminimalisir pengangguran seperti itu. Nah, untuk usahanya sendiri apa saja yang sudah dilakukan untuk melancarkan usahanya sendiri, baik dari promosi atau mungkin kalau dari segi promosi itu sudah terkonek dengan beberapa website untuk booking online seperti itu. Itu sudah. Kemudian untuk fasilitas-fasilitasnya juga sudah cukup menunjang sehingga sampai saat ini masih berjalan dengan lancar seperti itu. Ya, 2015 kurang lebih berarti 5 tahun ya berjalan. Nanti kita akan dengarkan juga opini dari sastrawan kira-kira 3 tahun pertama seperti apa ya. Ya, apalagi nanti sudah masuk ke tahun kelima. Karena rencana saya ada buka bisnis juga tapi bingung mau bisnis apa. ini masih mau wirausahaan ya. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi juga pemirsa. Baik, kita akan kembali lagi ya, Dwi ya. Dengan program informasi menarik lain dan masih berbincang terkait generasi milenial tentunya di era digital saat ini. Tetaplah bersama kami.
Ya, baik pemirsa, masih bersama narasumber kita yaitu Iwayan Sastrawan SH, biasa disapa Ayin, ya. Ayin, tadi Siap. kita sudah melihat bagaimana tentang karakter generasi milenial. Kalau untuk Ayin sendiri itu pemuda itu diminta untuk lebih kreatif nih Ayin ya, dan memiliki karakter yang kuat nih, bagaimana kira-kira tanggapannya? Dari segi karakter mungkin kita bisa bicara terkait dengan apa yang bernama IQ, kemudian SQ, dan juga EQ. Baik. Jadi intelijen, spiritual, dan emosional itu harus kita gali di masing-masing pribadi orang. Iya. Jadi jika itu ketiganya bisa seimbang, mungkin kita bisa menjadi generasi muda yang memiliki karakter yang kuat seperti itu. Baik, jadi dari intelijen, dari spiritual, dan juga emosionalnya. Benar Nah, sekali. kalau generasi milenial kan identik dengan emosionalnya yang berubah-ubah seperti itu. Iya, iya. Bagaimana, Ayin? Memang seperti jenjang pendidikan, Iya. mungkin dari SD, SMP, SMA, kemudian ke kuliah, kita harus punya pola pikir yang berbeda. Semakin tinggi jenjang kita, maka kita harus semakin memiliki kedewasaan yang tinggi juga. Iya. Karena mau gimana lagi, nanti kita menjadi orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita supaya kita punya bekal bagaimana mendidik anak-anak nanti seperti itu. Iya, dan pola pikir itu sendiri dibentuk dari sejak dini ya, Vera. Benar sekali. Mungkin dimulai dari lingkungan keluarga, Iya. karena di sana pendidikan awal dimulai. Kemudian lingkungan juga mempengaruhi. Kalau kita orang baik di lingkungan yang jahat, kita juga bisa menjadi jahat. Dan juga kebalikannya, kalau kita orang jahat ada di lingkungan yang baik, kita bisa menjadi baik. Wah. Tapi jarang sekali kita melihat seorang generasi Z ya, tadi istilahnya kalau kelahiran 90 ya, Ya. itu bisa berkarya seperti Ayin ya. Ya. Bagaimana untuk tipsnya, atau Tipsnya untuk awalnya? teman-teman kita di rumah nih. Mungkin setiap waktu adalah pembelajaran, setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolahnya. Wah. Mungkin itu konsep yang Setiap waktu adalah pembelajaran. iya. Kita Apalagi aplikasikan ya. mungkin kita di Bali tentunya kita kuat dengan adat dan istiadat kita, Ya. terutama bagaimana kehidupan di desa itu harus kita belajar sebagai generasi muda, karena nanti juga kita akan menjadi orang tua di desa, bagaimana memperkuat desa kita. Untuk Karena Ayin sendiri juga sudah masih aktif ya. kebetulan Di sekarang saya desa. pengurus di Seketrune. Baik. Jadi sekalian juga belajar, karena dari SMA saya merantau ke Denpasar. Kemudian setelah itu saya ke kampung lagi, dan di sana Oke. ingin belajar bagaimana kehidupan di desa itu. Iya benar, karena jarang-jarang sekali generasi Z atau generasi milenial sekarang ingin tahu tentang kehidupan sosial di desa Benar ya. sekali. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan? Apakah gerusan teknologi? Iya, Ya, jadi mereka jarang untuk bergabung dengan teman-teman di kampung atau asalnya, dan lebih enggan atau malu keluar, nggak pernah keluar gitu. Kalau fenomena yang saya lihat, Iya, ketika kita merantau, kemudian sekali kita kembali ke kampung, kita lewat dari pergaulan teman-teman yang memang di desa seperti itu. Jadi kita kembali lagi beradaptasi. Artinya kita yang kemarin merantau harus mengakrabkan diri lagi. Kita harus ikut dengan pergaulan yang sedang teman-teman lakukan seperti itu. Berarti kita yang aktif ya, Ian ya? Kita harus aktif. Kita mulai lagi sosialisasi. Benar sekali. Oke. Jadi apapun ilmu yang kita dapat waktu di tempat kita belajar sebelumnya, ya let's say kita bilang di kota, Ya. pada saat kita balik kita aplikasikan di kampung juga dengan teman-teman kita di kampung ya. Artinya kita harus sharing bersama. Sharing ya. Seperti itu. Baik, dan terkait dengan peran dari keluarga, Ayin, bagaimana peran keluarga untuk membentuk atau membantu wirausahawan muda, membantu para generasi muda di era milenial ini untuk berkembang ke depannya? Kalau bisa saya katakan, yang pertama adalah keluarga harus dekat dengan anak-anak. Orang tua harus mendekatkan diri dengan anaknya. Tapi jangan dilihat dari satu sisi itu sendiri. Kita juga sebagai anak harus juga mendekatkan diri dengan keluarga. Karena banyak anak-anak yang sudah dewasa bergaul dengan teman-temannya, lupa dengan keluarga. Lupa dengan kawitannya seperti itu. Jadi kita harus keluarga, orang tua dekat dengan anak, anak juga harus
dekat dengan keluarga. Harus Baik. balance semua. Harus Dari balance. sejak dini ya, keluarga dulu dibentuk bagaimana karakter itu dan menuju ke sekolah atau kuliah, Ya. di tempat kerja, masyarakat, sampai akhirnya nanti bisa buat usaha atau bisnis sendiri. Benar sekali. Apakah ada usia khusus kapan nih kita bisa mulai bisnis? Atau kita nunggu umur 20 dulu, 30 dulu, seperti itu? Kesiapan Apakah mental. sedini mungkin bisa Kira-kira kita umur start berapa bisnis? itu? Kalau saya sendiri waktu SD Kalau Ain pun sendiri sudah umurnya berapa? berjualan. Oh ya? Sudah berjualan ya. Jadi- Jualan apa itu kira-kira? Umur saya sekarang 23 tahun di Baik. tahun ini, dari SD. Sumuran kita ya. Saya lebih kecil ya. Karena ibu di rumah ada toko, Iya, jadi teman-teman yang memiliki, yang ingin alat-alat tulis misalnya, saya yang membawakan ke sekolah. Baik. Jadi dari SD sudah mungkin kelas 3 kalau nggak salah, itu sudah mulai berjualan. Kemudian karena di toko juga ada tempat fotokopi, Baik. ada kakak yang fotokopi ada gambaran tapi tidak ada warnanya. Itu saya fotokopi lebih, saya jual ke teman-teman di SD. Jadi mereka di sekolah bisa mewarnai seperti itu. Waduh, unik banget, kreatif ya. Jadi kalau Ain sendiri, kalau anak-anak sumuran kelas 3 SD itu kan biasanya lebih dominan bermain bersama teman-temannya. Ya, jarang sekali mereka mau membantu orang tua untuk berjualan. Tapi luar biasa sekali ya seorang Ain mau Jiwa membantu. wirausahanya Jiwa dari wirausahanya SD. sudah. Iya, dan- SMP lanjut? Eh, Masih di SD nih? Masih di SD Bisnis? juga, waktu di SD juga dari kelas 3 itu saya sudah berani menabung Baik. Iya. ke lembaga keuangan yang ada di desa. Baik. Jadi setelah pulang sekolah, saya ke lembaga keuangan tersebut untuk menabung. Wah, Itu hasil dari Dari hasil SD. dari Ain ya. Perjuangan. punya villa loh. Punya villa. Anak-anak SD, adik-adik, mari kita menabung ya. Kita bisa Biar bisa punya numpuk-numpuk. villa kayak Ain nanti. Wah, itu dia menabung sejak dini juga. Iya, iya. Tapi generasi milenial identiknya konsumtif ya. Konsumtif ya. Sosialita. Sosialita, Gimana sosial ya? media itu harus eksis ya. Ya. Ya intinya harus balance lah. Kita mulai dari sekarang. Karena kalau kita terus konsumtif, mencari pemasukannya dari mana kan seperti itu. Baik, jadi harus balance bisnis jalan, menabung juga, membantu sesama juga ya. Ya, benar sekali. Baik. Wah, Ya. semakin seru perbincangan kita untuk pagi hari ini pemirsa. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa list pertanyaan juga yang masih kita penasaran ingin tahu juga dengan Ain, seorang wirausahawan muda di topik yang menarik yaitu generasi muda di era milenial ini. Tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Ya, itu dia tips merawat mangga. Jadi pengen rujak loh pagi-pagi ya. Jangan nanti beli di saya saja Oh, iya. rujak. Ain, Siap tadi loh. kita sudah ngobrol terkait tentang ini ya, generasi milenial seperti apa sih sekarang. Nah, kalau tadi Ain bilang dari kecil sudah mulai menabung, kenapa memilih menabung? Kenapa tidak memilih untuk membeli mainan atau yang lain? Mungkin kalau waktu dulu membeli mainan juga. Oh, membeli mainan Balance juga. ya. Balance. Menabung kenapa? Karena memang ini kan menjadi investasi masa depan. Iya. Karena setelah menabung dari kelas 3 tersebut, kelas 4-nya sudah ada hasil. Apa itu? Nggak maksudnya Langsung ditarik ketika menabung kan kita tahu, oh dari kelas 3 sampai kelas 4 kita menabung, oh sekarang kita punya uang segini seperti itu. Artinya menabung itu pasti menguntungkan seperti Iya. itu. Wah, itu dia. Tapi kalau dulu saya zaman SD ada juara tabungan. Juara Kalau nggak tabungan, juara ya? kelas, majunya sebagai juara Tabungan. tabungan. Baik. Kalau sekarang udah juara apa ini? Ya, juara apa ya? Juara public speaking ya? Baik, pemirsa kita lanjutkan lagi nih untuk generasi milenial untuk fokusnya di wirausaha. Iya. Banyak yang masih ragu, banyak yang modalnya dapat dari mana ya? Nah, itu untuk modal gimana kira-kira? Nah, jadi kalau bicara modal, kalau kita mau mulai usaha itu harus memang ada modal. Kebetulan di akomodasi wisata yang saya miliki, Baik. modalnya itu berawal dari lembaga keuangan yang ada di desa, Baik. seperti itu. Jadi karena memang lembaga keuangan yang di desa ini kan mempunyai peran untuk pembangunan desa. Ya. Jadi kita juga
meminjamnya modal dari sana seperti itu. Baik, jadi jangan pernah takut kalau nggak ada modal ya. Iya. Itu dia. Ini kecil-kecil sudah berani meminjam modal, luar biasa ya, dan ini untuk sesuatu proyek yang lumayan besar ya. Kalau tempat sendiri kan, kalau dari Ain udah ada tanah di belakang. Nah kalau yang belum ada tempat gimana? Iya. Bisakah kita manfaatkan tempat yang ada di rumah kita atau harus kontrak atau bagaimana? Yang pertama memang kita harus manfaatkan apa yang kita punya. Baik. Oke. Kalau misalnya tanah sudah ada, Iya. itu kan lebih mudah. Kalau memang tidak ada tanah, mungkin mengontrak mungkin menjadi solusi. Berarti memang harus dimanfaatkan terlebih dahulu apa yang selain bisa dikembangkan seperti Iya, itu iya, ya. iya. Sekali. Dari garasi rumah, ada yang bisa buat toko atau warung. Atau berjualan di depan Iya. kan. ya. Sekecil apapun Sekecil tempat yang apapun kita itu. punya. Atau mungkin juga bisa membuat untuk ini lele Ya, usaha lele ya. Usaha lele ya. Dan itu juga menarik. Ketika tidak ada tempat, apakah ada solusi lain? Iya, Online kira-kira. mungkin yang tidak perlu tempat? Itu yang menjadi solusi generasi muda saat ini, karena banyak sekali sudah teman-teman yang berjualan online shop Iya, seperti iya, itu. Dan juga di kalangan generasi muda saat ini memanfaatkan tempat yang kecil seperti coffee shop itu Iya. sekarang lagi booming. Lagi in banget ya. Karena generasi muda tentunya malam-malam nongkrong seperti itu bisa dimanfaatkan. Kita harus bisa melihat peluang ya Vera ya. Benar sekali. Kalau dari pemilihan bisnis seperti apa? Apakah sesuai dengan, Apakah kita harus mengikuti zaman ini lagi hit nih bisnis ini? atau saya suka dress, saya harus jualan dress seperti Iya. itu? Atau gimana? Mungkin Gimana? banyak cara ya. Jadi yang pertama lihat peluang, Ya. kemudian lihat passion kita, kemudian lihat juga perkembangan zaman sekarang. Apa yang dibutuhkan konsumen itu bisa kita lihat. Oh, jadi tidak bisa kita melihat dari apa kesukaan kita ya Vera ya. Disesuaikan juga dengan Harus Kita juga. sesuaikan. wah, apalagi kalau fashion ya cepat sekali, fast fashion berubah, jadi harus Iya, kombinasikan benar sekali. juga. Dan apa tantangannya nih untuk generasi milenial di era digital seperti ini? Nah, kalau kita bicara tantangan, tentunya kita harus lihat dari tantangan internal dan juga tantangan dari eksternal. Kalau internal misalnya apa? Yang membuat kita takut adalah gengsi seperti itu. Jadi kalau kita sudah gengsi, kita takut, tentunya itu menjadi tantangan atau hambatan kita. Dan kalau segi eksternal, mungkin persaingan itu harus kita lihat, karena memang apapun yang kita lakukan pasti ada pesaingnya seperti itu. Jadi kedua faktor tersebut dari internal dan eksternal itu menjadi kadang menjadi hambatan dan juga rintangan. Rintangan ya. Seperti itu. Dari hambatan tersebut apa solusinya? Dari internal apa yang harus kita lakukan, dan dari Dari eksternal? seperti apa? Ya, kalau bicara solusi Ya. dari segi kita sendiri, kemudian mungkin dari segi pemerintah juga kita harus berkolaborasi seperti Ya. itu. Ya. Tentunya kalau kita berjalan masing-masing tidak ada kolaborasi, itu tantangan dan rintangan tidak bisa kita pecahkan seperti Oke, itu. YouTuber aja saling kolaps ya. Berarti Iya, benar usaha sekali. harus Usaha tetap juga kolaborasi. harus juga. kolaborasi seperti itu. Iya, berarti nanti Ayin punya akomodasi wisata, Dwi masuk makanan, ya saya masuk training public speaking-nya. Ya, harus kita Jadi kolaborasikan saling kolaborasi. Wah, ini juga menarik sekali. Dan generasi muda di era milenial ini, setelah tadi ada hambatan gengsi, itu juga menarik. Bagaimana menghadapi gengsi? Jadi itu Iya, yang agak karena susah bagi kita. Sebagian besar generasi milenial itu yang sangat, Gengsinya besar banget gengsinya ya. besar banget nih. Nggak mau jualan gitu kan. Benar sekali. Jadi untuk mengatasi gengsi, kalau dari saya sendiri, kita harus buang urat malu kita. Oke. Karena kalau kita malu, pasti kita akan gengsi dengan teman-teman. Oke. Ini ngapain nih? Dan juga kita harus kuat kalau diserbu sama komentar-komentar teman seperti Netizen, itu. ya. Komentar netizen. Baik, itu untuk yang gengsi. Kalau yang dari eksternal Dari tadi? eksternal persaingan. Nah, persaingan itu mungkin kita harus bersaing secara sehat tentunya, Ya, dan dalam hal ini mungkin pemerintah juga bisa memberikan jalan, karena bagaimanapun pemerintah mempunyai kontrol terhadap bagaimana kita melakukan usaha ini seperti itu. Oke. Jadi supaya tidak ada persaingan antar
teman-teman seperti itu. Iya, tetap persaingan sehat. Harus sehat, bersaing dengan Karena sehat. memang kalau berbicara tentang persaingan ya tidak hanya satu dua Benar saja sekali. ada bisnis akomodasi seperti Karena ini. kita sebagai destinasi wisata Iya. Pulau Bali ini tentu banyak ada tempat menginap, hotel, villa dan lain sebagainya. Kalau itu masalah ada yang untung, ada yang rugi, ada yang ramai, ada yang sedikit, itu kita harus lihat karena kapasitas kita seperti itu. Jadi Dari Ayin sendiri apa yang dilakukan untuk Trik-triknya terkait ya. trik-trik dari menghadapi persaingan tetap untuk eksis. akomodasinya sendiri? Jadi kita harus lihat pasar. Iya. Iya. Turis-turis itu kan tidak setiap bulan akan ramai, karena ada fasenya. Di bulan apa akan sedikit, di bulan apa akan Iya. banyak seperti itu. Kalau dari saya sendiri mungkin di bulan-bulan yang sedikit itu lebih banyak promosinya. Sebelum turis itu di bulan ini sedikit, Baik. kita harus promosikan dengan gencar seperti itu. Berarti ada peak season, high season, low season. Untuk gitu ya. akomodasinya sendiri mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Ya, jadi yang pertama di tempat saya ada air suci, Baik. itu bagus untuk kesehatan. Kemudian ada sungai, ada air terjun juga kecil. Jadi kita bisa manfaatkan. Intinya di akomodasi saya kita manfaatkan alam. Baik. Kita senatural mungkin, jangan sampai banyak menebang pohon. Jadi itu kelebihannya ya lebih ke alam. Benar ya? sekali, karena memang suasananya natural. Hewan-hewan juga masih banyak Oke. di Wah, daerah. masih banyak. Kadang- Aman kah? Kan ada buaya. Ada buaya. Buaya darat ya. Kalau buaya sih nggak ada. Nggak ada. Oh, buayanya sendiri dah. Jadi kadang monyet liar tuh Oke. datang gitu, dan turis-turis juga suka. Oke. Kalau Jadi di malam hari suasananya rame, suara Kodok. satwa liar, kodok ada, toke ada gitu. Jadi itu bisa dijadikan salah satu nilai lebih terhadap akomodasi-akomodasi yang lain ya. Kalau dari segi agama Hindu tentunya kita ada Trihita Karana, kita harus jalankan itu sebagai konsep. Jangan sampai merusak alam, dan kita harus bagus harmonis dengan sesama manusia dan juga ingat dengan yang di atas. Itu dia Trihita Karana. Baik, Ayin, ada yang mau disampaikan terakhir untuk pemirsa? Mungkin sebagai closing statementnya, Ya. kita sebagai generasi muda harus berani. Kemudian kita dari keluarga, dari teman-teman, pemerintah semuanya harus berkolaborasi. Baik. Seperti itu. Kalau ingin Bali ini kuat, kita juga harus kuatkan dari desa dulu. Baik. Kita sejauh-jauhnya kita merantau, jangan sampai lupa dengan desa kita. Mungkin saya tutup dengan pantun. Wah, Boleh, boleh. Boleh, Kita silakan. berpantun ya. Oke. Pohon beringin, pohon waru, Cakep. daun bakung, daun jati. Iya. Kalau ingin Bali ini maju, kita semua harus saling dukung dan bersinergi. Wow, keren banget. Terima kasih. Ayin, terima kasih Ayin. ya sudah berbagi informasi Terima kasih terkait juga, generasi Dwi dan milenial. Vera. Ya, terima kasih. Dan untuk pemirsa juga mudah-mudahan informasi dan perbincangan tadi memberikan manfaat juga untuk kita semua. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Dan sekali lagi terima kasih, Ayin. Terima kasih banyak. Kita tunggu kedatangan lagi di studio ya dan sharing informasi yang menarik.